kadang-kadang nggak segampang itu loh untuk mengadopsi ceritanya walaupun sudah diperbolehkan penggunaan blockchain dan juga kripto di Indonesia untuk perbankan. Itu nggak serta-merta akan semua perbankan itu akan pergi ke sana. Ya, selamat malam Mas Daril, selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Mohon maaf, masih belum sampai, jadi di jalan semoga sinyal aman dan lancar. Baik, baik. Tetap berhati-hati dalam berkendara ya Mas Ryan ya. Baik, Siap. Mas Ryan, seperti yang kita ketahui dari pemberitaan bahwa harga cryptocurrency ini jatuh di akhir pekan karena investor menimbang masalah keuangan terbaru yang dihadapi oleh Silvergate Capital dan juga menilai potensi kebangkrutan di bank kripto yang bisa mempengaruhi yang lainnya. Ini apa dan bagaimana sebenarnya dengan permasalahan ini, Mas Ryan? Ya, kita coba mungkin akan meng-highlight kata-kata dari Silvergate ya. Silvergate itu apa? Silvergate itu sebenarnya kalau kita lihat di US itu sebagai sebuah banking lah ya, boleh dibilang, di mana kalau kita coba pergi ke websitenya, maka kita mendapati bahwa dia ini sangat sangat zaman now lah, bisnisnya Ya. berbasis fintech, lalu juga dia memiliki platform terkait dengan kebutuhan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini kenapa menjadi sesuatu yang luar biasa, karena dia memungkinkan untuk melakukan transaksi fiat ke kripto itu direct dan real time lah, boleh dibilang. Kalau Ya. kita sifatnya deposit dan lain sebagainya kan perlu waktu ya. Jadi dia Mhm. melakukan real time untuk bolak-balik vice versa. Oke. Dan ternyata banyak kejadian dalam beberapa waktu terakhir kalau saya lihat, banyak yang menghentikan kerjasama dengan pihak si Silvergate ini dari yang besar-besar. Mhm. Nah, juga di saat ini informasi yang terakhir ya saya dapatkan bahwa Silvergate itu juga di tanggal 5 Maret kemarin juga Oke. mengaku untuk melakukan penundaan merilis laporan keuangan dan Mhm. menghentikan SEN ya. SEN itu adalah exchange network. Jadi kalau yang namanya kripto itu kan ada tempat penukaran kripto lah, boleh dibilang tempat pedagang aset kripto. Kalau di Indonesia itu namanya adalah cryptocurrency exchange gitu kan. Nah, di sini juga terjadi hal yang sama, di mana Silvergate ini transaksinya memfokuskan diri untuk institusi, artinya bukan uang yang kecil. Mhm. Nah, disinyalir hal ini diakibatkan karena apa? Ya ini adalah merembet dari lanjutan dari kisah kasihnya yang kita pernah bahas sebelumnya, Mas Daril, mulai Ya, ya. dari eh, SBF dengan FTX exchange-nya, lalu juga FTX ternyata terseret juga dari kasus kejadian eh, kejatuhan Luna Mhm. coin ya di tahun lalu gitu ya. Lalu ada Alameda Research dan lain sebagainya, itu merembet terus, dan sekarang itu udah tidak hanya pada kripto aja nih. Dengan adanya si Silvergate ini mungkin kita boleh bilang sektor realnya, sektor Mhm. real secara finance ini sudah mulai terkena dampak di sini seperti Mhm. itu. Mungkin sampai disitulah suatu kekhawatirannya. Ya, ya. Berarti kalau bicara masalah kekhawatirannya juga ini termasuk tentang seputar likuiditas dan juga resiko ya, Mas Rian ya? Iya, kalau kita pikir-pikir begini ya, mungkin orang bilang begini, Ryan, sebenarnya ini kan sebuah platform ya, di mana platform ini adalah perbankan. Ya kalau dia tukar-tukar aja, misalnya ditukar dari fiat, lalu dia menukar dari kripto menuju kripto yang lain. Emang masalahnya apa membuat mereka itu jadi eh, bermasalah ya atau rugi? Ada beberapa hal, Mas Daril. Pertama ya, kalau yang namanya kita menukar kripto ya, berarti kan kita tentunya akan dibayar secara fee-nya adalah fee kripto kan. Ya, Sekarang coba bayangkan kalau saya itu dapat fee-nya, katakanlah suatu kripto nilainya adalah 100.000 tadinya oke. dapat fee-nya. Mhm. Ternyata karena kriptonya turun 70%, berarti apa yang terjadi? Berarti kan tinggal pendapatannya tinggal 30.000 dong. Mhm. Mhm. Akibat penurunan nilai kripto tersebut, betul nggak? Ya, betul, Jadi betul. tekanan pertama karena kita dibayarnya basisnya juga mungkin dari fee-nya adalah kripto, akhirnya ya secara nggak langsung income-nya mengalami penurunan. Satu itu. Mhm. Jadi logikanya dia itu tetap melakukan transaksi normal saja, dia punya revenue turun tuh.
Oke. akibat kejatuhan barangnya. Nah, yang kedua, apakah benar dia itu tidak melakukan suatu tindakan yang sifatnya spekulatif? Mhm. Kalau ternyata dia juga mengambil posisi. Kan Hmm. kalau dia hanya menyambung antara pertukaran antara kripto dengan kripto lain dan dia tidak melakukan tindakan spekulasi dengan dia hanya meneruskan pesanan, maka mungkin nggak apa-apa. Ya berarti dia itu cuma sebagai boleh dibilang pihak tengah saja. Tapi kalau dia ternyata mengambil posisi, berarti kan dia juga menjadi pelaku kan? Ya, logikanya Kalau dia begitu. menjadi kalau dia menjadi pelaku, berarti dia ikut untung dan rugi juga dong. Once terjadi untung, dia untung besar. Once dia rugi, dia jadi rugi besar. Ya, ya, ya. Berarti dia bukan sebagai seorang pihak tengah, tapi dia juga sebagai seorang trader juga, sebagai pengambil posisi juga. Oke. Nah, satu lagi nih yang mungkin kita perlu tahu. Bisa jadi dia sebagai liquidity provider. Liquidity provider itu kan berarti harus membackup dua pasangan ya. Misal, saya membackup antara rupiah dengan US dollar. Berarti saya itu harus menyiapkan rupiah, saya harus menyiapkan US dollar. Sekarang saya sudah punya US dollar nih, dalam harganya adalah harga yang bilang 16.000 lah. Ternyata posisinya rupiah yang menguat. Dan tiba-tiba banyak orang yang melakukan pertukaran sehingga justru saya itu banyak sekali malah menyimpan dolar. Berarti kan saya boleh dibilang memegang barang yang tengah rugi dong. Oke. Meskipun kalau di dalam pertukaran itu, di dalam valuta asing ataupun di kripto sebagai liquidity provider itu ada bahasa kerennya namanya permanent loss. Tapi kita tidak bahas di sana lah ya. Tapi poinnya adalah dia juga mengalami posisi tekanan atas aset yang dimiliki. Nah sekarang apa kabar kalau semua orang dengan kejatuhan aset kripto yang kemarin, ternyata banyak yang menukar FTX-nya di si tempat ini. Ya otomatis kan dia juga jadi memegang barang yang fluktuasinya sangat parah kan. Kalau dia waktu tukar. Siap. Ya, oke. Mas, sorry, saya potong sedikit. Ini berhubungan nggak sih sebetulnya dengan kekhawatiran regulasi yang berkembang di dunia, Mas? Oh iya, ditambah lagi. Itu ini berlipat loh. Ini belum selesai. Tadi baru bicara Silvergate, ya kan? Belum lagi bahwa ada informasi bahwa di Amerika itu tidak boleh melakukan konsep staking lagi. Ya, iya betul. Staking itu nanti kita cerita lagi lah lebih jauh mengenai staking. Jadi ini adalah masa-masa, kan orang bilang winter ya, boleh dibilang suatu masa-masa kegelapan kembali ya di dunia kripto. Ini tengah terjadi di sini. Dan sudah mulai merembet gitu ya, yang 2021, 2022 ya kita lihat yang jatuhnya masih di mana, sekarang sudah mulai kepada yang listed company gitu kan ya. Ini sesuatu yang harus kita sikapi dengan baik dalam kondisi hari ini. Oke, baik. Kalau gitu kita break sebentar ya Mas Rian, jangan terlalu panas di sesi pertama ya. Kayaknya udah berat ya, ini pembahasan dari tadi bahasnya ada impermanen loss. Yes. Tapi kita tetap harus berikan edukasi dengan apapun kondisi permasalahan yang kita bahas hari ini, Mas Rian. Oke, kita break sebentar. Oke, Mas Rian, kalau kita telah masuk ke sisi dari Silvergate ya, yang telah jadi bank masuk untuk bisnis cryptocurrency, kan Silvergate juga udah mengumumkan bahwa mereka tidak akan memenuhi tenggat waktu yang diperpanjang untuk mengajukan laporan tahunannya, dan juga memperingatkan bahwa mereka nggak mungkin dapat beroperasi selama 1 tahun ke depan. Ini apakah indikasi dari sebuah kehancuran atau bagaimana? Bagaimana perbankan Indonesia ini punya imbas yang perlu diperhatikan atas masalah ini, Mas Ryan? Iya, saya kira hal yang menjadi perhatian kita harus bisa sadar ya, kalau yang namanya kripto itu memang masih punya suatu volatility atau naik dan turun itu tinggi. Kalau kita bicara seperti Bitcoin saja ya, Bitcoin itu adalah salah satu yang volatility-nya menurut saya rendah. Jadi rendahnya itu dari titik tertinggi saja, Bitcoin pada hari ini itu masih berada 70% dari nilai titik tertinggi. Loh, 70%? Jauh dong. Lah iya, itu tuh yang paling rendah. Gitu loh. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Let's say kita bicara seperti, misal ya, kita bicara Polygon gitu ya. Kalau saya tidak salah, Polygon itu dari titik tertingginya masih hampir 10 kali lipat. Artinya dari titik tertinggi saat ini nilainya masih 90% dari titik tertinggi gitu loh. Jadi rendahnya ke dunia kripto itu adalah kejang stepnya tempat lain. Ya. Jadi kalau di tempat lain orang itu demam di suhu 40 derajat sudah kejang step,
mungkin kripto itu 80 derajat masih hidup normal. Kan jadi beda definisi sakitnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih dengan industri finansial kalau ikut masuk ke tempat ini dan ternyata secara risk management mungkin, ya makanya dia kan bicara mengenai menghentikan perdagangan dengan pendekatan berbasis resiko gitu kan. Ya, Cuma ya. kita nggak jelas tuh berbasis resikonya apa, tapi kita bisa melogika, kita bisa menelaah. Misalnya aja sekarang kita pikir gini deh Mas Daril, Hmm. kita jangan pikir US dollar versus Indonesian rupiah. Itu sesuatu yang nilainya bisa dibaca ya 13.000 tuh 17.000. Sebagian orang mengatakan bahwa itu terlalu jauh spreadnya. Sekarang anggap aja kalau pertukaran US dollar terhadap dolar Zimbabwe, yang mana Zimbabwe itu kan memang hyperinflation ya. Nah sekarang kalau tiba-tiba nih sebagai sebuah tempat pertukaran nih Mas Daril, tiba-tiba semua datang ke Mas Daril sebagai tempat pertukaran. Mas Daril kan berarti cuma duduk manis saja dong. Orang mau datang bawa apa? Nanti ya. Ya, oke. Saya mau dong tukar. Saya punya Zimbabwe ini banyak, saya kasih ke Mas Daril. Kasih saya dolarnya. Nah, sekarang apa kabar kalau dalam waktu Mas Daril lagi melakukan transaksi itu, dolar Zimbabwe-nya justru turun dengan sangat melemah dengan sangat cepat. Berarti kan secara tidak langsung boleh dibilang yang Mas Daril mengalami kerugian. Menukar yang lagi kuat, ditukar dengan yang semua yang lagi lemah, tapi tidak bisa berbuat apapun. Nah, itu namanya liquidity provider. Nah, itu terjadi. Bagaimana kalau sekarang semua tiba-tiba dalam satuan waktu tertentu melakukan transaksi pada yang koin-koin yang mengalami kejatuhan dengan cepat. Dan ternyata Silvergate harus menerima transaksi tersebut. Berarti kan dia jadi memegang barang yang dalam tanda kutip adalah loss dong. Ya. Itu disebut impermanent loss bagi orang yang bertindak sebagai liquidity provider. Tapi dalam kondisi lain sebenarnya diharapkan itu mendapatkan fee transaksi. Ya ternyata kalau sekarang fee transaksinya juga dalam keadaan penurunan akibat nilai aset yang mengalami penurunan, berarti double loss dong. Iya. Kapan ini bakal kembali lagi ya? Nanti kalau harganya Bitcoin to the moon. Lah, tapi apakah setelah kapan akan flying to the moon itu? Nggak tahu. Apakah 10 tahun lagi? Apakah iya? Nah, itu kan nggak bisa didefinisikan. Jadi nggak salah kalau dia bilang, oh kayaknya 1 tahun ini saya kayaknya berat nih. Emang betul berat orang saya lagi pegang barang-barang rugi misal ya, kalau mau ngomong secara ini ya, secara kasar ya gitu ya. Ya. Gitu kira-kira. Mas Rian, tapi kalau kita merujuk dari pemberitaan yang pernah beredar ya, bahwa ada prediksi di tahun 2022 pertengahan, itu sudah diprediksi bahwa Bitcoin itu akan menjadi sebuah ancaman nyata yang dibayangi oleh beberapa faktor. Ini dari prediksi akhir 2022. Ternyata salah satunya tentang kenaikan suku bunga The Fed. Nah, apakah imbas ini juga berpengaruh besar terhadap cryptocurrency, khususnya imbasnya dirasakan oleh perbankan Indonesia? Ini ya variabelnya cukup banyak ya. Satu adalah Indonesia, 2 cryptocurrency, lalu juga kebijakan The Fed sendiri ya. Betul. Kalau orang bicara bahwa ini kan sebentar lagi ada speech-nya Powell ya di Jumat besok ya. Ya, Jumat besok. Ya, ini kita mau melihat apa gitu. Kalau kita bilang bahwa oh iya kalau yang namanya kenaikan inflasi itu berarti kita membaca bahwa dolar itu semakin tidak memiliki nilai karena inflasi. Mungkin orang melihat dari sudut pandang seperti itu. Terus apa? Apakah membuat orang itu akan pergi untuk membeli Bitcoin? Belum tentu. Iya, ya mungkin emas duluan. Ya kelihatan sih bahwa emas sudah mulai terjadi technical rebound kembali. Tapi kalau orang bilang, oh iya Pak, yang namanya Bitcoin itu lah the next-nya gold atau gold 2.0. Iya, mungkin dalam kondisi hari ini ada banyak aspek ya yang tidak bisa kita langsung lihat seperti itu. Ya terkait pertama akibat kejatuhan, akibat spekulasi koin yang lain, sehingga orang menjadi tidak percaya. Lalu juga ditenggarai dengan berbagai macam pembatasan ruang gerak kripto sendiri, yang tadi kita sempat bahas mengenai staking yang mulai dilarang. Lalu juga sebelumnya kan selain staking itu sudah ada babak sebelumnya tuh yang tahun 2018 sebenarnya Mas Daril, yaitu pembatasan mengenai orang-orang boleh melakukan mining kan. Jadi ini sebenarnya polanya mirip dengan kejadian winter sebelumnya yang membuat kejatuhan dari pasar kripto pada saat itu. Gitu. Jadi ya ini
hanya proses lah untuk menerima kripto. Wis, kalau tiba-tiba kita kayak seolah-olah mendukung kripto, ini bahaya Ini sekali dua ini tuh. edisi pembahasan bijak terus loh ya ini statement-statementnya loh Mas Ryan. Iya, ini kok tiba-tiba jadi kayak mendukung kripto, seri pertama nakut-nakutin, seri kedua memberikan harapan, seri ketiga ini apa ini maksudnya gitu. Angkat Ya, tingginya banting serendah-rendahnya ya. gini-gini, saya bilang ya, yang namanya dunia desentralisasi itu sudah tidak bisa dibendung. Hmm, Tapi pemanfaatannya, tolakan-tolakannya, masalah-masalahnya, itu ya akan muncul dengan sendirinya. Oke, Karena oke. manusia itu kan mencari suatu kenikmatan ya. Artinya bagaimana caranya mendapatkan keuntungan. Tapi Hmm, kadang-kadang kita lupa bahwa ada risiko dengan adanya spekulasi-spekulasi berlebih. Ya ini adalah dampak akibat spekulasi-spekulasi yang terjadi tahun 2020 kemarin yang menyebabkan kripto terbang to the moon itu. Itu adalah sesuatu yang harus kita bayar hari ini. Ya harap maklum. hmm. Saya jadi berpikir gini loh, Mas Ryan, kan kalau kita bicara masalah tema kita hari ini, ada tadi Mas saya sempat menanyakan ini sebenarnya berhubungan nggak sih dengan kekhawatiran regulasi yang berkembang? Mas Ryan mengatakan iya gitu loh. Nah, sejumlah aturan dari UE juga telah disetujui oleh Majelis Nasional Perancis, termasuk memperlakukan kriteria yang lebih ketat gitu loh untuk para pemain baru yang ingin masuk ke industri mata uang kripto Perancis. Nah, apakah ini juga sebenarnya ancaman atau hanya sekedar warning ringan aja untuk para investor di Wah, saya sih bacanya gini, nggak usah jauh-jauh lo sampai Prancis ya, kayak kita semua pernah pergi ke Prancis. Di Indonesia kan ada undang-undang baru tuh yang disebut sebagai Omnibus Law-nya dari ya, sektor gitu. jasa keuangan. Ayo, OJK itu mulai mengapprove kripto loh, ayo mau gimana? Bertolak belakang sama yang Prancis, apa? Jadi mau dibacanya OJK mendukung kripto atau mau meregulasi lebih ketat dengan datangnya di OJK. Loh, memang selama ini Bapepti tidak membuat itu menjadi ketat. Ayo, berantem loh ini. Nanti ini kita undang dua dari Bapepti, OJK bisa berantem di sini loh. Kayaknya boleh itu sekali-kali kita pro kontrakan ya. Iya, nggak boleh kan. Kita kan Oke, boleh. sebagai siwa edukator. Cuma kan Betul, saya betul. melihatnya gini ya. Eh, kalau kita bicara mengenai pengetatan ya, Mhm. iya sebenarnya nature-nya kripto itu kan bukannya ngelihat negara Indonesia dan negara Perancis gitu loh. Ya, Kripto itu ketika kita datangnya adalah ke Bitcoin Network, maka dunianya disebut Bitcoin Network. oke. Ethereum Network, yaitu adalah Ethereum. Ya, dunia Ethereum. Mhm. Karena apa? Karena di sana diatur smart contract-nya. Mhm. Karena apa? Karena kita ketika datang pada dunia Bitcoin Network, maka kita akan patuh ke dalam aturan yang dibuat oleh Bitcoin. Oke. Bitcoin cuma ada 21 juta Bitcoin di dunia. Mhm. Setiap 10 menit maka akan terbentuk blok yang baru. Hmm, Setiap 4 tahun reward pada setiap blok akan terpotong 50%. Maka Bitcoin dalam 136 tahun jumlahnya akan habis. oke. Bitcoin untuk melakukan validasi harus menggunakan yang namanya mining atau proof of work. Nah, udah bukan dunianya Indonesia, bukan Mhm. dunianya negara Perancis. Nah, Mhm. terus ini sekarang si negara-negara baru ini mau mengatur mata uang dunia Bitcoin. Oke. Lucu ya, gila ya. Kita sesi satu dukung, dua setengah dukung, di ujung kita dukung kripto. Ini piye tuh ini satu pembicara satu ini. Itu itu uniqueness make you feel different ya berarti ya. Iya, enggak, saya berusaha gini loh. Hidup kita ini kan pilihan ya, mau yang Ya. mana gitu. Mhm. Pokoknya selama kita itu memilih sesuatu, harus tahu satu hal, yaitu adalah harus bisa mengetahui keunggulan sepaket sama kelemahannya. Oke. Ini yang kadang-kadang kita tuh nggak mau lihat. Waktu harga naik, tancap kanan. Aha, aha. Harga turun, bingung. Loh kok turun ya? Saya kan pikir ini nggak bisa turun. Loh kok piye? Kok bisa pikir nggak bisa turun? Lalu namanya harga naik pasti bisa turun. Ya Betul. kan? Kan katanya habis gelap terbitnya terang. Kalau terang berarti ntar lagi gelap. Di penghujung sesi kedua udah kasih pencerahan, jatuhin lagi. Daripada kita dijatuhin sama Ya, udah ininya yang wawancara ya kan rugi kita. terus gitu. Kita berikutnya, Mas Ren ya. Iya, Nanti iya. kita sambung lagi di sesi berikutnya. Mas Ren Filbert, ini batiknya apa motifnya nih? Kok ada kelelawarnya begitu? Ya kalau kelelawar siapa superhero pakai kelelawar? Oh, Batman. Batman bukan, Mimi Hitam itu musuhnya Gober. Oh, ya ampun. Udah sampai rumah ya Mas Ren ya? Siap. Ya, Oke, ya. yuk. Apa Kita lagi? lanjut lagi. Ayo lanjut. Silakan. Tadi sampai hal yang berhubungan dengan keputusan dari regulasi ya.
Kalau saya ya lihat yang namanya a bad news is a good news is a bad news lah. Kalau saya melihat di sini artinya setiap kali kejatuhan-kejatuhan dari setiap industri ya, itu artinya adalah sebuah pembelajaran, pendewasaan pasar, penyempurnaan sebuah konsep dan model gitu. Jadi saya sih melihat inilah dinamika yang biasa. Artinya setiap kali kejatuhan-kejatuhan pasar ya. Ini tapi wah ini kan repot ya. Satu, nakutin. Dua, setengah dukung, setengah nakutin. Tiga, ya dukung. Aduh gimana ini Jadi bingung. kita bicara fakta loh Mas Ryan, ya. Harus melihat Iya, dari iya. banyak sisi dong ya. Tapi gini, kalau kita tuh coba lihat kembali mengenai dunia kripto ya. Ah, Eh, dalam waktu 2009 ke 2023. ah, Industri ini ada muncul dari Bitcoin, penemunya tidak tahu siapa, tidak pernah menampakkan, berkembang dari cuma satu kripto berubah menjadi puluhan ribu. oke. Lalu muncul berbagai macam inovasi dari sini. Ya, saya melihat bahwa inilah teknologi. Ini ya kayak ginilah yang namanya teknologi gitu loh. Jadi ya kalau dibilang ini adalah bad news hari ini, iya betul. Tapi ya ini good news bagi yang kita mau belajar. At the end itu setiap teknologi pasti ada hal bagusnya yang kita bisa ambil. Yes, betul. Jadi ya kelihatannya kayak gini ya ketahuan oh ternyata banking ada masalah. Ya karena dia mengambil mungkin porsi yang lain. Akan menjadi jelas setelah kita melakukan audit. Tapi kita tidak tahu kenapa tidak dirilis, lalu penurunan pasarnya juga sudah terjadi cukup lama, dia juga mengalami penurunan 35% terakhir, tapi dari tahun lalu sudah turun sangat dalam, bahkan kalau lihat chartnya saya rasa penurunan kali ini nggak ada apa-apanya Silvergate itu gitu ya. Jadi ya buat saya ini adalah dinamika pasar sih, nggak melihat sesuatu yang pesimis, tidak ada masa depan, saya mah nggak melihat ke situ sih sebenarnya. Oke, perspektif yang berbeda ya Mas Ryan ya. Ya, betul. Baik, kita coba kombinasikan ke kanal YouTube. Ini sudah ada pertanyaan simpel dari akun Penikmat Indonesia. Apa pegangan kita, Mas Ryan, kalau mau invest di kripto? Apa pegangan? Ya, apa pegangan kita kalau kita mau invest di kripto? Baik, oke. Sekarang pertanyaannya tidak menjawab kripto ya, ya. Saya coba tanya, apa yang menjadi pegangan kita ketika kita membuka akun Instagram ataupun membuat akun TikTok ataupun membuat akun YouTube? Pegangannya apa? Nggak ada kayaknya ya. Bingung juga, ya. Ya, Kita bilang itu akun punya kita, bukan tapi juga. Instagram bisa delete. Ya. Kalau kita bilang follower itu adalah aset punya kita, follower itu datang karena ditentukan oleh pihak lain. Dan Mm-mm, aturan kita harus patuh kepada si Instagram. mm-mm. Kalau dia mau bikin Instagram centang biru berbayar, kita akan patuh. Kalau dia mau delete kita punya posting adalah hak untuk dia yang delete. Bahkan saya ada orang yang menggunakan nama saya di Instagram dan terbukti melakukan penipuan di akun tersebut, saya laporkan pun Instagram mengatakan bahwa masih sesuai dengan guidance, jadi tidak bisa dihapus. Terus Hmm, pegangannya apa kadang-kadang di dalam dunia digital ini? oke. Sulit. Dijawab seperti itu silahkan berdebat aja. Hmm, Sekarang gampang, kita ngomong yang lebih jauh deh. Kan Pak Sandiaga tuh kan baru saja menginformasikan bahwa sebuah video YouTube bisa dijadikan sebuah aset bank. set perbankan ya. Ah, itu pasti kita dengar semua. Hmm, Sekarang pertanyaannya, oke lah ada sebuah video di YouTube bagus sekali, tontonannya jutaan viewers lah ya. hmm, Sehingga katakanlah mampu mengenerate income selama ini adalah 500 juta. hmm, Ke depan kita nggak ada yang tahu ya. Sekarang dia punya video ada 10.000 video hmm. dan satu video itulah yang mau dijaminkan. Itu gimana cara melakukan sita jaminan ketika si orang itu nggak bisa bayar? Memang ada di dalam konsep YouTube mentransfer kepemilikan atas satu video. Nggak. Kalau ada tolong ajarin saya kepengen tahu. Mau aja. Iya, betul. Hidup ini kan harus belajar kan. Iya, iya, Menurut benar. menurut Pak Tung itu kan cuma jadi tempat belajar atau bukan ya kan? Aha, Ya, aha. jadi tak kawan kan. Ya udah, kita sekarang sama deh konsepnya. Nah, sekarang kalau misalnya oh iya Pak, nanti kalau ini akan dibuat regulasi baru khusus untuk Indonesia biar bisa dijadikan aset sitaan bank. Aha. Itu melakukan hak tanggungannya bagaimana tuh? Iya, sedangkan yang punya YouTube.
bisa melakukan banyak hal ya terhadap akun kita ya. Betul. Jadi siapa sebenarnya pemilik aset sebenarnya? Terus pegangannya apa tuh, Bang? Apakah jaminan dari Pak Sandiaga untuk bicara mengenai yang namanya YouTube ini, akun YouTube bisa video YouTube loh, bukan akun loh. Ya, video YouTube. Kalau akun mungkin jadi make sense ya, bahwa akunnya udah kamu nanti saya hapus, kamu punya hak pada akun ini. Tapi ketika Bang bilang saya hapus, kamu punya hak pada akun ini, si YouTube bilang, itu bukan hakmu Bang, itu punya saya Bang. Mhm. Nggak mabok loh. Ya. Oke. Ayo kita melakukan suatu hal yang kritis aja coba. Tapi saya tidak menyalahkan tadi siapa namanya? Ini ada akun penikmat Indonesia. Tuh, tapi saya juga bertanya, saya juga nggak tahu jawabannya Pak, saya nggak bisa jawab jujurnya. Tapi saya nanya balik gitu, ini yang kurang ajar nih orangnya, ditanya ngasih pertanyaan. It's a discuss ya Mas Ryan ya. Juga nggak bisa jawab Pak. Oke, tapi begini Mas, kita coba netralitaskan pertanyaannya Pak akun penikmat Indonesia. Mungkin beliau menanyakan ini karena memang melihat bahwa ketertarikan seperti setelah saya bilangnya untuk berinvestasi cukup banyak gitu loh. Apakah mungkin sehingga pertanyaan ini bisa keluar? Betul, betul. Saya juga paham pertanyaan itu. Tapi sayangnya, jangankan kripto, sesuatu yang lebih dekat dengan kita, yang hampir kita punya semua pun, kita juga bingung menghitung bahwa bentuk keberadaan dan pegangannya itu apa. Oke. Kok bisa-bisanya Cristiano Ronaldo dengan berbangga hati punya begitu banyak follower dan Selena Gomez? Emang punya? Saya delete nih Instagram yang ngomong, Mark Zuckerberg yang ngomong gitu. Loh, tapi kan harus patuh pada sesuatu. Loh, ternyata Facebook, sorry ya, saya mau mendeklarasikan kebangkrutan. Terus kita bisa mensomasi kembali kepada Facebook bahwa, hey, itu follower saya. Bisa nggak? Orang dia jelas-jelas bisa ngiklan di atas kita punya timeline loh. Betul. Kan katanya hak kita, timeline kita. Tapi iklan dari dia. Emang waktu iklan itu muncul, kita yang dibayar atas iklan tersebut. Sehingga bisa beriklan di tempat kita. Baik. Bukannya yang ngiklanin yang akan membayar kepada Facebook. Ayo, bingung loh jawabnya, bingung kan jawabnya. Kita coba arahkan pertanyaannya ke hal yang lebih simpel lagi, Mas Ryan. Apa yang membuat kita perlu untuk investasi kripto mungkin? Apa yang kita perlu ketahui untuk investasi kripto? Wah, ini ya. Ya. Kripto banyak, ada puluhan ribu, ya, 10.000 lebih lah, ya. Semua menghadirkan teknologi dan inovasi masing-masing. Okay. Menurut Anda, yang mana dari ini semua yang paling masuk akal memberikan solusi? Iya dong, kan ada yang namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang sering di Smart FM. Tapi ada juga yang menyelesaikan masalah dengan masalah ya. Kita itu ya. Khusus segmen ini doang nih. Iya. Oke, lanjut. Ya, anyway ya, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa cara memilih kripto ya banyak ya. Bisa juga kita lihat dari yang 10 besar hari ini, berarti dianggap lebih terpercaya. Bitcoin, Ethereum, BNB, Doge, ya apalagi Uniswap. Ya saya nggak hitung sebagai USDT ya, karena USDT itu kan bagian Tether yang tadi tuh, yang Mas Daril ngomong itu kan adalah stable coin ya. Stable coin menurut saya kayak beli dolar, gitu. Jadi apakah itu gitu ya, bisa saja, atau dilihat dari yang memiliki inovasi-inovasi yang keren. Misalnya seperti pembuatan suatu tempat digital yang disebut sebagai metaverse, namanya adalah Sandbox atau Decentraland. Yang ternyata makin hari pemainnya di sana, pengunjungnya makin hari makin rame. Atau tempat lain yang menghadirkan sebuah game yang begitu besar perkembangannya, contohnya seperti Axie Infinity. Ya, semua itu seperti kita melihat apa? Anggap aja dari 10.000 ini semua itu seperti sebuah tempat bermain yang ada di mall, di mana masing-masing itu di dalamnya ngasih sebuah fungsi-fungsi yang menarik. Kenapa Anda mau datang ke tempat itu dan menukarkan uang Anda untuk bermain di dalam tempat itu? Anggaplah ini permainan dulu deh semuanya. Ya. Anggap ya, meskipun nggak serta-merta begitu ya gitu. Tapi ya kembali lagi, itu adalah konsep-konsep dasar dalam kita berpikir. Sesuatu menjadi bernilai karena ada gunanya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada yang tidak berguna tapi harganya mahal? Itu yang dipertanyakan.
Berarti itu bukan sebagai sesuatu yang bisa dimasuk logika. Ah, hindarilah hal seperti itu. Oke, baiklah. Kita tidak bermain-main dengan waktu karena waktunya harus break. Oh, Nanti dengan produser, kita break dulu ya. Oke, baik. So, bagaimana Mas Rian? Apa yang mungkin jadi sebuah atensi ketika mungkin para investor baru berniat untuk concern di bidang investasi kripto ini, sedangkan di Indonesia ya seperti kita ketahui belum diakui secara total, tetapi berita ini setidaknya menjadi sebuah knowledge baru untuk para investor tersebut. Apa yang harus dilakukan Mas Rian? mungkin saya klarifikasi bahwa ketika kita bilang belum diakui secara total sih secara otomatis ya, ketika ada yang namanya aturan mengenai pedagang aset kripto, lalu juga sebenarnya sudah ada 2 aturan lagi yang ada di Bapepti, maka secara otomatis sebenarnya ini sudah jelas ada di Indonesia. Nah, cuma pemanfaatan yang namanya kripto itu adalah sebenarnya kripto itu bukan pemanfaatan, tapi adalah blockchain itu pemanfaatannya salah satunya menjadi kripto. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua. Yang namanya blockchain itu sebenarnya cuma seperti data center aja. Bedanya dia bukan data center, namanya adalah data terdesentralisasi. Jadi poinnya sebenarnya di Indonesia itu penggunaannya bisa dalam semua hal selama kita ini menggunakan yang namanya dunia penyimpanan data ya. Berarti kita boleh memilih mau tercentralized or terdecentralized. Jadi sudah jelas itu bukan jelas belum jelas gitu. Cuma kalau sifatnya adalah dijadikan sebagai alat pengumpulan modal, jadi kan itu mirip-mirip seperti saham ya. Nah itu masuknya ke aturan pasar modal. Kalau dijadikan sebagai mata uang, maka itu kan bertabrakan dengan aturan perbankan dengan bukan perbankan ya, aturan Bank Indonesia. Di mana kita di Indonesia itu boleh menerima dan melakukan transaksi pembayaran menggunakan rupiah. Lalu kalau kita jadikan sebagai alat koleksi ya boleh-boleh saja. Emang di dunia ini siapa sih yang nggak boleh mengkoleksikan? Boleh-boleh saja kecuali yang sudah jelas dilarang mengkoleksi hewan-hewan yang dilindungi, nggak boleh gitu loh. Jadi ya sesimpel itu sih sebenarnya, nggak ada sesuatu yang mewah di sini. Cuma ini lebih banyak di industri keuangan, ya udah terima aja. Berarti yang selama ini di highlight ya hubungannya dengan industri keuangan ya, contohnya Silvergate ini. Oke, Mas, kalau kita coba bahas korelasi bahasa kita dengan judul besar kita imbasnya ke perbankan, apakah Indonesia juga pernah merasakan imbas dari sini dan bagaimana dengan para nasabah ini, Mas Rian? Imbas ya, kalau di perbankan nggak ada ya kalau di sini ya, justru karena memang belum ada perbankan yang nggak ada atau belum, Mas Rian? Belum. Wih, keren banget bisa bilang belum ya. Kenapa kalau saya bilang belum? Karena kan ada white paper dari Bank Indonesia tuh terkait dengan rupiah digital kan ya. Ya, artinya kan sebentar lagi akan ada blockchain di dalam dunia sistem perbankan dan transaksi keuangan kita ya. Berarti kan saya dapat katakan bukannya tidak, tapi kan belum. Tapi kan nanti ketika itu ada hubungannya dengan dunia koin-koin yang sudah ada gitu ya, sehingga mengatur untuk pertukaran antara rupiah digital dengan Bitcoin misalnya, kan boleh saja. Orang sudah di dalam blockchain ke blockchain, masa nggak bisa? Kan tinggal dibuatkan jembatannya. Kalau dalam bahasa kerennya disebut sebagai bridge gitu ya, sebagai suatu jembatannya gitu kan. Itu ya bisa saja. Sekarang sih ya belum. Hati-hati saja ketika itu ada, ya akan menjadi sesuatu yang perlu disadari bahwa ada teori-teori yang nyata ada yang namanya impermanent loss ya, lalu juga hal-hal yang sifatnya pencurian dari aset kripto sendiri. Karena setelah aset kripto itu kalau sudah hilang nggak ada yang bisa bilang minta reset password loh. Lupa PIN daripada kartu ATM kita bisa pergi ke bank minta tolong reset password, jadi bisa reset PIN. Kalau kita pergi ke dunia blockchain hilang ya sudah bye-bye. Itu ada orang yang sampai hari ini nyari harddisknya dia yang sudah nilainya dengan penurunan aja hari ini masih sekitar 2-3 triliun, sehingga sudah banyak sekarang yang bantuin cari di tempat pembuangan sampah untuk harddisknya. Wow. Ya, menjadi sesuatu yang mewah ya. Karena mewah ya, walaupun ini sepertinya masih belum jelas tentang kekuatan dari fenomena tersebut ya Mas Rian ya. Karena begini, perbankan itu kan pasti bukan sekedar barang atau produk yang biasa saja gitu loh. Sehingga kabar-kabar seperti ini kan paling tidak bisa diantisipasi agar para nasabah Indonesia itu bisa lebih aware gitu loh. Apa bentuk
edukasi yang bisa dilakukan perbankan dalam hal ini, Mas Ryan? Sehubungan dengan tema bahasan kita lebih kerucutkan. Iya, ya kalau di dalam bank pada hari ini sih kalau diminta pendapat sendiri juga kayaknya Direktur BCA Mandiri juga nggak bisa kasih jawaban ya terkait dengan dunia cryptocurrency sendiri gitu ya. Oke. Karena memang belum jelas sebenarnya kita akan berada di dalam posisi yang mana. Ya, kita belum ada penjelasan itu di dalam sistem perbankan dan yang sebenarnya saya apresiasi adalah di lembaga jasa keuangan kita ini orangnya baik-baik semua, orangnya patuh-patuh semua loh. Lo jangan hitung yang kemarin ikut kasus, jangan ya. Jangan jadikan contoh kecil menjadi ukuran bahwa semua orang di lembaga jasa keuangan adalah orangnya kayak gitu semua. Itu juga cara yang salah menurut saya nggak pas. Kenapa ya? Kalau memang pada hari ini tidak ada aturannya, sebenarnya jelas semua perbankan nggak ada yang pergi ke arah sana tiba-tiba membuat setup untuk blockchain-nya sendiri gitu nggak ada. Saya yakin itu ya gitu ya. Dan lagi pula kadang-kadang nggak segampang itu loh untuk mengadopsi ceritanya walaupun sudah diperbolehkan penggunaan blockchain dan juga kripto di Indonesia untuk perbankan. Itu nggak serta-merta akan semua perbankan itu akan pergi ke sana. Coba deh kan Pak Silvergate yang bisa pergi ke sana. Ya karena dia adalah sebuah inovasi baru, dia itu adalah datang sebagai fintech. Dia jadi gampang secara teknologi diadopsi, lalu juga orang-orang di sana mungkin masih cenderung muda sehingga dia paham masalah itu. Yang kedua, kalau muda nekat biasanya. Jadi tambah tuh kata-kata paket lengkapnya muda nekat pula gitu. Ya, baik. Oke, terakhir sebelum kita ambil konklusi Mas Ryan, kalau menurut pandangan Mas Ryan sendiri, perlu nggak sih sebenarnya perusahaan publik itu mengungkap resiko kripto mereka? Perusahaan publik? Oh, maksudnya TBK gitu? TBK. Di Indonesia, kayaknya saya lihat ada beberapa sih yang tapi tidak secara bicara mengenai cryptocurrency ya, tapi mendeklarasi bahwa dia sudah mulai akrab dengan blockchain. Kalau langsung terang-terangan dengan kripto, menurut saya Indonesia itu belum sepulgar itulah menurut saya. Dan lagi pula, emangnya salah ya kalau kita itu berinvestasi pada sebuah aset? Orang beli batu bacaan aja boleh kok. Main batu juga? Enggak, maksudnya ceritanya. Jadi artinya apa salah kalau saya membeli yang namanya kripto? Sah-sah saja selama saya menganggap itu adalah sesuatu yang disebut aset kan bisa-bisa aja. Oke, berarti nggak perlu ya para perusahaan publik itu diminta mengungkapkan exposure tentang aset mereka di kripto ya? Tercantum pada laporan keuangan, tapi mungkin apakah tertulis secara jelas banget seperti itu? Tapi apa iya berani-berani sekali menyimpan kripto yang masih memiliki volatility tinggi gitu? Tapi ya menurut saya mungkin belum lah sana. Oke, baik. Mas, 3 menit terakhir kita ambil konklusinya. Ini kita udah bahas ngalor ngidul banyak juga, tapi semoga ada insight yang positif yang bisa menjadi sebuah perhatian atau atensi ya dari para investor khususnya pemula yang ada di Indonesia tentang aset kripto ini. Silakan Mas Ryan. Ya, masalah seperti ini selalu terjadi ketika harga apapun turun. Jadi ini bukan masalah di kripto saja, tapi di saham, di reksadana, dan di tempat-tempat lain, apalagi dengan perekonomian yang turun, itu impact-nya menjadi double. Ya, kita juga tahu ada KSP yang ikut-ikutan setelah Indosuria, ini ada yang baru lagi gitu ya. Itu adalah sesuatu akibat kelesuan pasar ya, dan ini adalah bagian dari dinamika pasar itu sendiri. Bottom line-nya, garis bawahnya menurut saya adalah menjadi seorang investor harus jangan gampang kena godaan marketing. Jangan ya, jangan selalu melihat berita buruk adalah berita buruk. Lalu jangan selalu melihat berita baik adalah waktunya menggadaikan harta dan segala jenisnya untuk masuk ke investasi juga. Nah, kalau bicara mengenai industri keuangan di dunia, ya dengan adanya Silvergate seperti ini, lalu membuat kita mengatakan, tuh kan, saya bilang juga apa, kripto jelek. Itu juga prematur juga. Kenapa? Karena kan industri ini bukan industri yang sudah tua ya, baru 2009 sampai 2023. Tapi perhatikan bagaimana dia bisa berkembang dari 2009 ke 2023. Nah, ini kan sesuatu yang kita tidak dapatkan akselerasi itu di dalam industri yang lain. Artinya ada something yang mungkin menarik untuk kita pelajari lebih jauh. Bukan artinya kita tutup mata. Once ini sudah menjadi mature, sudah menjadi mapan, dan 50 tahun ke depan, Anda nggak bisa mendapatkan kesempatan apapun loh, just in case ini ternyata sustain. Seperti itu. Lucu ya, ini kadang-kadang digas, ditahan, dilepas, digabruk. Itulah hidup ya. Oke, Mas, adakah buku yang mensupport tentang bahasan kita hari ini yang bisa dibaca oleh listener? Ya, saya punya buku. Oh iya, saya ada launching buku ya. Nanti jangan lupa Book of the Week akhir bulan ini dengan buku baru saya ya. Investasi ribuan hasil miliaran sih, keren. Tapi di buku cryptocurrency
Itu ada judulnya adalah Strategi Mudah Trading dan Investasi pada Cryptocurrency. Itu adalah buku ke-21 saya. Buku ke-21 ya? Yes. Dan Oke. besok kita Book of the Week, buku ke-23. Wow, luar Ya. biasa. Punya usaha buku, terakhir bisnis tadi batu bacan ya, walaupun Itu aktif. bacaan. Kemarin batik. Mas Ayan, terima kasih banyak ya edukasinya malam hari ini.